Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Misteri Alam Lain. Kali ini tema yang saya angkat berupa kodam leluhur. Adapun yang melatar belakangin karena sering terdapat pertanyaan mendasar perihal kodam leluhur di grup Facebook Misteri Alam Lain. Tentunya video ini untuk pemula ya. Nah, ini beberapa pertanyaan yang di grup Facebook Misteri Alam Lain. Ini karena pertanyaannya banyak, mungkin akan dibuat beberapa video agar durasinya tidak terlalu panjang. Mungkin barangkali Anda punya pertanyaan-pertanyaan, bisa silakan tulis di kolom komentar agar dibahas di video-video selanjutnya. Sebagai pertanyaan pertama yang mendasar yaitu apa itu kodam leluhur? Ini pengertian dasar walaupun sangat dasar sekali, namun masih banyak simpang siur, sehingga saya coba menampilkan untuk istilah yang kodam dulu. Bahwasanya kodam berasal dari kata kodim, yaitu dari bahasa Arab yang artinya pembantu. Jadi jika jin kodam berarti jin pembantu. Orang Jawa menyebutnya dengan istilah prewangan, yang merewangin atau yang membantu. Jadi untuk kodam leluhur berarti jin yang membantu atau terkait dengan leluhur. Ini perlu digarisbawahi, yaitu bukan arwah leluhur dan bukan pula jin korinnya leluhur. Ini sebagai ilustrasi, gambar ilustrasi. Ini sebagai leluhur-leluhur Anda, ada yang berupa ulama, orang-orang sakti zaman dulu, kerajaan dan sebagainya, dan ini kodam-kodamnya. Lanjut. Bagaimana cara mengetahuinya? Ini pertanyaan kedua, biasanya juga sering ditanyakan ini. Bagaimana ini cara mengetahuinya? Yaitu pertama yang paling umum, karena biasanya lewat mimpi. Dalam mimpi itu didatengin sosok berjubah atau sosok naga, sosok harimau yang menyatakan bahwasanya dirinya adalah leluhurnya. Yang kedua, bisa pula dengan cara dicek oleh orang indigo atau orang yang bisa melihat hal gaib. Yang ketiga, bisa menggunakan meditasi untuk menemui atau memanggil kodam leluhur Anda. Yang keempat, yaitu dengan cara dicek oleh orang yang lindungi atau kasab atau orang yang ahli hikmah yang menguasai hal tersebut. Umumnya yang hadir dalam wujud binatang atau orang-orang terdahulu, bisa berupa orang sosok kerajaan atau tokoh-tokoh agama, seperti ulama, resi, Buddha, Hindu, pendeta, dan lain sebagainya. Namun bagaimana untuk memvalidasi apakah itu benar-benar sosok kodam yang asli atau yang palsu? Ini pertanyaan berikutnya, yaitu yang sering muncul juga, yaitu bagaimana membedakan antara kodam leluhur yang palsu dan yang asli. Karena memang banyak juga jin-jin yang mengaku-ngaku atau menyerupai sebagai kodam leluhurnya. Ini yang disebut kodam palsu. Dan ada yang asli, yaitu jin kodamnya leluhur si X yang belum putus ikatannya atau kontrakannya. Jadi dia akan mencari keturunannya untuk melanjutkan ikatannya atau kontraknya jika kontraknya belum diputus atau diwariskan keilmuannya ke orang lain. Jadi ikatan atau kontraknya di sini bisa berupa
pusaka, bisa berupa kesaktian, bisa berupa ikatan pesugihan, bisa berupa ikatan kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, namun bila mana belum diwariskan ke orang lain atau belum sempat diputuskan kontraknya dan si leluhurnya itu sudah keburu meninggal, maka dia akan melanjutkan ke keturunannya. Kita lanjut. Tanda memiliki jin kodam asli. Ini maksudnya jin kodam leluhur yang asli, yaitu biasanya pada saat dicek si X ini adanya aliran energi keilmuan yang diwariskan. Nah, itu biasanya energi terkait dengan kesaktiannya. Terkadang juga ditemuin benda gaib yang dimasukkan sejak kandungan atau sejak bayi. Jadi pada saat si ibunya mengandung itu benda gaib, entah pusaka keris atau tombak dan lain sebagainya, atau mungkin biasanya mustika, sejak udah mulai kandungan dia sudah dimasukkan. Nah, pada saat lahir juga biasanya ada tanda-tanda pada fisik lahir atau umumnya disebut toh. Nah, ini sebagai contoh tanda ini toh, ini udah pernah dibahas pula di fanpage di Facebook. Nah, namun bukan berarti di sini mengklaim orang yang memiliki toh itu berarti memiliki kodam jin leluhur. Nah, namun ini sebagai hanya salah satu tanda aja. Nah, mengapa demikian? Karena mungkin pada saat benda gaib itu masuk di janin mungkin membekas, sehingga pada saat lahir itu memiliki tanda. Si ibu juga mengalami fenomena ganjil saat mengandung si X. Nah, ini juga sebagai tanda salah satu tandanya si ibu itu entah mungkin mengalami mimpi didatangin oleh sosok agar menjaga si bayi ini dan sebagainya, atau mimpi ada naga membeli dirinya, atau naga masuk ke dalam rahimnya, atau ada benda gaib yang masuk, entah mustika atau keris masuk ke dalam tubuhnya. Nah, itu bisa menjadi salah satu ciri tanda bahwasanya si X dalam kandungan itu akan ada keterkaitan dengan kodam leluhurnya. Jadi perbedaan utama antara kodam leluhur yang asli dengan kodam leluhur yang KW atau yang mengaku-ngaku, untuk yang asli yaitu sudah dirasakan sejak kecil atau kandungan. Nah, sedangkan yang mengaku-ngaku itu banyak faktor penyebabnya. Bisa dikarenakan lagi sedang depresi atau melamun, atau bisa disebabkan karena dia lagi mempelajari ilmu kesaktian, bisa juga sedang meditasi, terus ada yang ingin mengganggu atau ingin menyesatkan si X, dan banyak faktor lainnya. Misal juga si jin dari kerajaan tertentu ingin mengajak kerjasama, namun agar bisa diterima maka pura-pura atau mengaku-ngaku leluhurnya dan sebagainya, sehingga bila si X itu menerimanya maka otomatis akan menjadi kodamnya si X tersebut. Namun biasanya karena ini bukan dari kecil, biasanya sudah dewasa, maka bisa dikategorikan sebagai kodam leluhur yang KW atau palsu. Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang keempat juga sering bertanya, apakah kodam leluhur itu jin korin atau arwah leluhur? Nah, di sini saya tegaskan bahwasanya jin kodam leluhur itu bukanlah arwah leluhur. Ini tadi sudah disebutkan di awal. Dan jin kodam leluhur bukanlah jin korinnya leluhur.
Nah, terus bagaimana membedakan antara arwah leluhur dengan jin kodam leluhur? Bangsa arwah atau orang yang sudah meninggal ini sangat sulit dijumpai untuk orang awam. Nah, mungkin bagi yang sudah kasab maka memungkinkan. Bahkan pada saat kita yang termasuk orang-orang awam, walaupun sudah melakukan meditasi pun belum tentu menjumpai arwah-arwah orang yang sudah meninggal. Bahkan arwah-arwah yang sudah meninggal yang bisa menemui umumnya yang tingkatannya kayak para wali atau ulama-ulama yang sepuh, ulama-ulama yang mumpuni. Nah, dimana yang ditemuin pun biasanya yang orang-orang yang saleh dan sebagainya. Ya kita sebagai tolak ukur diri kita lah, kira-kira itu kita level mana nih. Kalau memang hanya baru belajar dan sebagainya, jangan langsung menganggap pada saat ada yang datang orang berjubah dan sebagainya langsung menganggap wah ini leluhur, ini ulama X dan sebagainya. Jadi perlu kehati-hatian. Siapa tahu itu hanya sosok yang sedang mengaku-ngaku sebagai leluhur atau sebagai sosok ulama atau sosok nabi, mengaku sosok Abu Khidir dan lain sebagainya. Jadi perlu kehati-hatian. Nah, jikalaupun ada jin yang menyerupai atau mengaku-ngaku leluhurnya si X, maka bisa Anda perhatikan. Satu, bisa dengan cara begini. Bagaimana reaksinya jika Anda baca ta'awudz atau mohon perlindungan pada Allah SWT? Misalnya pada saat ada sosok yang nampak bersorban dan sebagainya, Anda langsung baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya Allah, mohon perlindunganmu dari gangguan jin yang terkutuk. Bagaimana reaksinya? Sepengalamanku biasanya dia langsung goyang, langsung berubah menjadi sosok yang aslinya atau sosok sebelumnya, atau mungkin bahkan menghilang, atau mungkin dia terjadi kabur dan sebagainya. Nah, maksudnya samar-samar, tidak bertahan lama akan wujud berupa sosok ulamanya itu. Nah, terus perhatikan apakah setelah Anda baca ta'awudz tersebut dia bisa bertahan dalam penyerupaannya lebih dari 3 menit. Nah, biasanya kalau yang asli dia bisa 3-5 menit itu masih bisa bertahan dalam wujud sosok ulamanya atau sosok persinya dan sebagainya. Namun kalau yang dia palsu hanya mengaku-ngaku, terjadi seperti kalau TV itu renyak itu, nah biasanya nggak tahan lama. Bahkan kemudian akan nampak atau keluar ekornya atau telinganya itu langsung berubah menjadi lancip. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda-tanda. Nah, ini sepertinya durasinya udah panjang. Kita nanti bersambung ke video kedua kodam leluhur. Silakan subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya agar tidak tertinggal, dan bila mana ada pertanyaan-pertanyaan terkait kodam leluhur silakan tulis di kolom komentar, semoga bisa dibahas di video selanjutnya. Barangkali juga ada tambahan dan sebagainya, saya persilakan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.